Oke teman-teman, kali ini kita sedang merakit pintu geser aluminium ya. Jadi untuk bahannya ini namanya tiang sliding ya. Jadi untuk tingginya ini kita potong sesuai tinggi dari tinggi lubang pada kusennya ya. Lalu untuk lebarnya juga sama. Jadi untuk lebar pintunya ini 71, kita potong aja 71 untuk lebarnya ya. Jadi nanti secara otomatis akan lebih lebar karena ditambah dengan dua sisi dari tingginya ini. Jadi secara otomatis pintunya udah melebihi lubang yang sudah ada ya. Jadi untuk tingginya teman-teman bisa potong sesuai tinggi lubang dari kusennya. Lalu untuk penyambungnya ini adalah spigot teman-teman. Jadi panjang ini 6 meter sebelum terpotong seperti ini ya. Jadi kita lubangi aja sesuai dengan jarak dari tiang sliding tempat kita pasang pakunya nanti. Oke, kita lanjut aja teman-teman, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai prosesnya. Seperti biasa ya, di sini kita butuh potongan dari tiang slidingnya untuk membuat mal-malan untuk proses pasang spigot. Jadi diratakan aja bagian bawahnya untuk proses mal dari pemasangan spigotnya teman-teman. Teman-teman bisa garis seperti ini atau langsung dibor, dipasang spigotnya bagian dalam lalu dibor langsung juga bisa ya. Tapi untuk lebih amannya saya sering melakukan dengan cara seperti ini saja ya. Kita tandai di bagian tiang sliding menggunakan spidol pada lubang dari spigot yang sudah kita bikin teman-teman, lalu kita bor saja ya. Oke, selanjutnya teman-teman lakukan aja pemasangan spigot pada keempat sisinya ya, pada keempat sisi dari bagian tinggi untuk pintunya. Dan kita bor aja menggunakan mata bor 11 ya, atau 10 juga bisa pada bagian yang sudah kita pasangkan spigot tadi. Ya, jadi fungsinya ini untuk memasang baut ya nanti untuk bagian bawahnya supaya nanti pintunya bisa menahan kaca yang cukup berat teman-teman. Dan kita pasang satu sisi lebarnya ya. Untuk sisi kiri kanannya kita pasang atas bawah maksudnya ya. Lalu untuk bagian pinggir nanti akan kita pasang setelah kacanya masuk teman-teman.
Ini dia tampilan dari besi betonnya teman-teman. Jadi pinggirnya sudah kita las baut seperti ini ya. Jadi untuk potongannya nanti teman-teman bisa kurangi 1 cm dari lebar yang kita bikin. Kayak tadi kan 71. Nah teman-teman nanti bisa potong besi betonnya 70 aja ya, lalu disambung dengan baut. Oke, ini udah terpasang kacanya teman-teman. Jadi tampilan dari besi beton yang tadi ini udah terpasang ya. Jadi ini dijamin kuat ya untuk menopang kaca yang cukup berat teman-teman. Jadi nggak sampai kebuka spigotnya. Oke, lalu berikutnya kita pasang pintu kunci kait ya. Jadi tampilannya kayak gini teman-teman. Jadi yang butuh kunci kait nanti sediakan linknya aja di deskripsi dan bahan-bahan lainnya ya. Nanti teman-teman cek aja di deskripsi videonya. Kira-kira tampilan kunci kaitnya seperti ini ya. Kita coba dulu. Oke, lalu ini dia tampilan dari kuncinya teman-teman ya setelah terpasang, dan sebenarnya udah kita bahas lengkap untuk pemasangan kunci di video sebelumnya. Dan berikutnya kita pasang untuk rel bagian bawah ya, di bagian bawah pintu. Untuk pemasangannya teman-teman bisa gunakan paku ripet ataupun sekrup ya. Nah lalu untuk bracketnya, untuk bracket pintu ini di bagian atas ya. Jadi ini mengarah ke bagian depan ya, untuk kalau misalkan kita berdiri di posisi dalam pintu ya untuk pemasangannya. Dan berikutnya kita sedang pasang stiker kaca teman-teman ya. Jadi tinggal semprot air biasa aja. Ini kemarin udah kita bahas lengkap juga untuk proses pasangnya, tinggal semprot pakai air biasa tanpa campuran apapun. Lalu untuk relnya ini udah kita pasang ya teman-teman. Nah, jadi untuk rel bagian atas ini sudah kita pasangkan potongan aluminium juga ya di bagian dekat bracket bagian atas relnya. Jadi ini fungsinya nanti tempat kita pasang triplek yang sudah kita bungkus dengan wallpaper ya yang warna hitam. Nah jadi ini fungsinya nanti untuk menutup rel supaya nanti kelihatan sedikit rapi teman-teman. Jadi saya gunakan triplek 9 ya, 9 mm. Lalu untuk tiang kuncinya saya gunakan open back di sini. Jadi untuk tampilannya saya bahas singkat aja teman-teman. Ini sudah terpasang dan seperti inilah hasilnya ya. Untuk teman-teman yang kurang jelas silahkan tambahkan aja di kolom komentar untuk pertanyaan teman-teman. Kita cek bagian dalam, maka akan terlihat untuk bagian relnya tertutup ya di bagian atas. Tinggal pasang menggunakan sekrup aja pada potongan aluminium yang sudah kita pasang pada bracket relnya.
Oke teman-teman, semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Subscribe buat yang belum.